Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar malam hari ini hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, dimana kami boleh masih diberikan kesempatan untuk kami Mezbah doa di malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh nyata. Yang percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Biar kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau Allah yang peduli setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yes, yang kita hadapi. Percaya tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti. Engkau mempedulikan setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan ada di sana. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau pun mengangkat kami, bahkan menggendong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih, mari sama-sama naikkan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Allah mengerti. Mari dengan segenap hati, segala persoalan yang kita hadapi tak pernah akan pernah Dia tinggalkan. dibiarkannya. Ku Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Persoalan yang kita hadapi tak akan dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Kasih Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan setiap kehidupan kami. Oh Yesus, yang kita ada tak akan pernah dibiarkannya. Oh Yesus, biarkan ku bergumul sendiri sebab Kau yang pedulikan, Kau Allah yang mengerti. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes, kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama, sebab aku percaya. Oh Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami, oh Yesus, yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi di hidup kami. Percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita, sebab aku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, namun karena firman-Mu, percaya firman-Mu ya dan amin. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
berubah. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin, amin. Mari dengan iman, Percaya bukan karena namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ya Tuhan yang selalu digenapi. Percaya, kami percaya, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya, bukan karena melihat, yes, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Oh, ku percaya Tuhan, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya ya kepadamu Yesus, Kau sediakan yang terbaik. terima kasih ya Tuhan. Pada waktu-Mu kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Lebih dalam, lebih sungguh kami mau nyatakan yang terjadi dalam hidup. Segala yang terjadi di hidupku, Janji-Mu, janji Tuhan Engkau yang menghidupkan setiap menghidupiku kami. selalu. Kami percaya, Ku yakin, amin. percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Amin.
semua akan indah pada waktunya. Dengan sungguh hati kami percaya, oh, Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan itu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Selalu Ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. Oh, Semua akan indah pada waktunya. kami percaya Kau sediakan yang terbaik Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Amin. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan amin, menghidupiku selalu. ku yakin, Amin, percaya percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di mesbah doa. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Semakin hari kami boleh semakin mengasihi Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya masih ada di kota Semarang karena ada pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan 3 hari. Ya, kita memberkati pendeta-pendeta dari daerah-daerah, dari desa-desa, memperlengkapi mereka agar hidup mereka juga boleh semakin diteguhkan dalam panggilan pelayanan. Ya, dan saya tetap hadir di mesbah doa ya, karena itu sudah komitmen untuk melayani Tuhan di mana saja kita berada. Baik saudara, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian yang sudah masuk untuk setiap kita, karena kesaksian itu akan menambah iman percaya kita pada Tuhan. Selamat malam, shalom Ibu Debbie, nama saya Marta dari Medan. Iya, shalom Marta dari Medan. Saya mau bersaksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami ketakutan yang berlebihan. Ya, ketakutan akan kematian. Jadi awalnya itu Bu bermula dari orang tua saya dan orang-orang di sekitar saya yang meninggal dunia. Jadi orang tuanya meninggal, ada beberapa orang juga di sekitar meninggal dunia. Lalu akhirnya saya mengalami ketakutan yang sangat besar. Karena saya jujur hidup saya memang belum sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, jadi ketakutan mati karena belum berserah dan sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Dan ketakutan ini membuat saya depresi, bahkan muncul rasa sakit di bagian dada, bahkan nafas saya menjadi berat. Coba perhatikan saudara ya, roh ketakutan ketika menyerang, maka yang berawal dari pikiran akhirnya datang ke fisik ya. Akhirnya membuat sakit di bagian dada, bahkan nafas menjadi berat. Yang ada di pikiran saya itu mungkin saya hanya mengidap penyakit jantung, tapi saya sudah beberapa kali berobat. Saya sudah di EKG dan dokter berkata hasilnya semua baik. Bahkan dokter juga bertanya bagaimana dengan pikiran ya, pikiran saya. Jadi ya lucu, rasanya dadanya berat, sakit, napasnya berat, tapi ya periksa jantung, EKG, dokter bilang semua hasilnya baik. Ya, tapi memang semua itu datang dari pikiran. Dan saya sangat tersiksa dengan kondisi ini, Ibu. Setiap hari akhirnya saya mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Ya, dan puji Tuhan, di bulan ini saya terus mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dan itu menenangkan hati saya.
Saya percaya bahwa satu-satunya penyembuh itu adalah Tuhan. Ya, bahkan Tuhan itu sumber ketenangan dan sumber kedamaian bagi manusia, itu hanya Tuhan. Amin. Saya juga mengimani hal itu, saya percaya, dan saya mulai belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sering menyakiti hati saya, bahkan membuat saya marah. Amin, amin, amin ya. Perlahan ketika firman Tuhan didengar, terjadi kelepasan, kesembuhan batin, pemulihan. Ya, dan puji Tuhan Bu, saat ini saya terus membaik ya, dan saya semakin membaik. Ya, saya percaya seterusnya akan terus membaik. Tuhan sembuhkan ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas semua firman-Nya, juga buat Ibu yang sudah membawakan firman Tuhan, memberi berkat kepada kehidupan saya tentunya. Doa saya semoga Ibu dan seluruh tim Mesbah Doa selalu diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, ya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena ya seperti contoh ya Ibu Marta dari Medan mengalami ketakutan berlebihan, takut mati. Ya awalnya karena lihat orang tua mati, saudara-saudara sekeliling ada orang yang mati, lalu ketakutan akan kematian, bahkan hidupnya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan menemukan khotbah-khotbah saya dan mulai mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Sekarang sudah tenang, ya bahkan mulai belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Ya itulah yang membuat hidup kita ini sakit ya. Kenapa? Banyak kepahitan, banyak ya kekecewaan, tidak mau melepaskan pengampunan, akhirnya ya sesak napas, akhirnya ketakutan dan lain sebagainya. Makanya ya mari kita ini semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja, tapi kita mau menjadi pelaku firman Bapak Ibu ya. Kenapa? Sebab ketika kita ini menjadi pelaku firman, maka hidup kita dibebaskan. Tidak ada beban dalam diri, yang ada itu terlepas semuanya. Sehingga kita tidur nyenyak, ya pikiran juga gak sumpek, bahkan tidak ada ketakutan, sakit penyakit, tapi yang ada itu damai, sejahtera, dan sukacita. Dan itulah kemenangan kita di dunia ini. Ya, terima kasih Ibu Marta dari Medan, ya Horas yang ada di Medan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 tentang doa Salomo. Ya, Salomo berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau hadir di rumah ini yang sudah aku dirikan ini. Biarlah Engkau hadir membawa keadilan bagi umat-Mu. Orang yang datang bersalah, Tuhan putuskan bersalah. Orang yang benar, Tuhan putuskan benar. Ya bahkan dia bilang kalau ada umat-Mu Israel yang berbuat dosa, lalu mereka datang meminta pengampunan dari rumah-Mu ini, Engkau dengarlah doa mereka dari rumah-Mu ini yang sudah aku bangun, kata Salomo. Dan dia juga berkata bahwa ya jika kami umat-Mu orang Israel kalah di medan pertempuran karena kami berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan, lalu ketika umat-Mu berdoa dari rumah ini, Tuhan biarlah Engkau mendengar doa-doa kami. Salomo meminta sesuatu, yaitu tentang kehadiran Tuhan di rumah yang dia dirikan itu, sehingga Tuhan bisa menjadi jawaban atas umatnya Israel. Bahkan kita lihat di sana ya kemarin sudah kita baca Salomo berkata, ya bahkan jika hujan tidak turun lalu terjadi kekeringan, ya dan orang-orang Israel datang berdoa memohon pengampunan, ya maka Engkaulah yang akan menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, ya agar mereka itu ya boleh mengalami mujizat Tuhan, dan kiranya Tuhan akan memberikan hujan kepada tanah-Mu yang Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Ya, dan kita akan lanjutkan ayat 37, apabila di negeri ini ada kelaparan, ya apabila ada penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang pelahap, dan apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit pun, lalu seorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang meresaukan hatinya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengarkan dari sorga tempat kediaman-Mu yang tetap,
Dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena Engkau mengenal hatinya, sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak-anak manusia. Ya, Salomo bilang kepada Tuhan, ya kalau dari rumah ini mereka berdoa kepada Tuhan, ya, dan meminta agar Tuhan turunkan hujan, agar Tuhan ya curahkan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang berdoa ketika ada belalang, sampar, kelaparan terjadi. Lalu ada umat Tuhan yang berdoa di rumah ini, kata Salomo, biarlah Tuhan mendengarkan. Ayat 38, lalu seseorang atau segenap umatmu memanjatkan doa di rumahmu ini. Salomo ingin rumah Tuhan yang dia bangun itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Kenapa? Karena ada kehadiran Tuhan, sehingga doa bangsa Israel didengar. Sekarang kalau kita ke gereja, di gereja sudah tidak ada kehadiran Tuhan, buat apa saudara? Makanya penting ya kita berdoa memohon kehadiran Tuhan. Ya, dikatakan di sana ayat yang ke-40, supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Ya, Salomo berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kehadirannya di rumah itu supaya umat Israel takut akan Tuhan selama mereka hidup di dunia. Jadi Salomo punya kerinduan. Lewat rumah Tuhan yang dia bangun, orang Israel boleh mengalami Tuhan, boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka boleh hidup bertobat di hadapan Tuhan. Ayat 41 juga, apabila seorang asing yang tidak termasuk umat Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang yang akan mendengar ya tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumahmu ini, maka engkau pun kiranya mendengarnya dari sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan Engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan di atas rumah, ya, yang Salomo bilang apa di sana, yang telah didirikan itu. Jadi ya Salomo itu mau agar rumah Tuhan itu benar-benar menjadi tempat kemuliaan Tuhan, orang mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Dikatakan di sana, apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dia dari sorga dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka ke musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, ya, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berdoa ke negeri mereka yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kau pilih dan ke rumah yang kudirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga tempat kediamanmu yang tetap, ya, kepada doa dan permohonan mereka, dan mereka kiranya memberikan keadilan kepada dan kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, dan dikatakan ya mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka, sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah Kau bawa keluar
dari Mesir. Saudara, kita melihat di sini ya, Salomo itu memiliki sebuah kerinduan agar Tuhan hadir di rumah yang sudah dia bangun ya, dan dikatakan di sana supaya orang-orang Israel itu, dia berkata, boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka, dan supaya ya orang-orang yang sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir itu, dia bilang mereka juga boleh melihat kebesaran Tuhan, sebab ya ayat 51, sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir. Ya, mereka Tuhan dikatakan dari tengah-tengah dapur peleburan besi, supaya mereka boleh juga mengalami Tuhan di rumah itu. Ayat 52, hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu, sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Musa hambamu pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan Allah. Ya, jadi doa Salomo itu tidak muluk-muluk, dia hanya meminta Tuhan hadir, mendengarkan doa-doa umatnya, supaya semua orang tahu dan melihat bahwa Allah Israel itu penuh kuasa, kedahsyatan, ada dan tinggal di tengah-tengah umat Israel, dan melakukan segala pekerjaan besar bagi mereka. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti untuk terus berdoa mencari Tuhan, agar kita boleh mengalami Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur buat malam hari ini. Engkau Tuhan yang menuntun kami, membawa kami di dalam pengalaman iman bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah seperti Salomo berdoa, kami juga rindu Tuhan hadir di hidup kami, sehingga lewat hidup kami ketika kami berdoa Tuhan mendengar, dan orang-orang boleh melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kami, Tuhan yang ajaib. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan mesbah doa Tuhan. Berilah kekuatan iman buat setiap mereka yang terbaring sakit, yang mengalami pergumulan berat, masalah rumah tangga, hutang piutang, semuanya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, agar setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh terus hidup dalam jalan-jalan-Mu, sebab mereka tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhanlah yang membela setiap mereka. Bapa, Engkau berkati juga setiap anak-anak-Mu yang ada dalam masalah-masalah pemulihan rumah tangga, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang sedang Tuhan rindu punya keturunan ilahi, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kau juga terus menyertai anak-anak-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka. Setiap persoalan pergumulan Tuhan menjadi jawaban. Yang Tuhan hari-hari ini terikat dengan sakit penyakit, dengan kuasa-kuasa gelap, Tuhan lepaskan dan bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Bapa, berkati bangsa dan negara Indonesia. Biarlah lawatan Tuhan tercurah terjadi, sehingga Indonesia boleh sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri, hidup dalam takut akan Engkau. Bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Menjelang pemilu pilkada Tuhan, Engkau juga memberkati. Kami berdoa seorang pemimpin yang terbaik, yang takut akan Tuhan, duduk di atas kursi kepemerintahan. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Mari Bapak Ibu buka hatimu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.